Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, usai menikah tentu ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui setiap pasangan suami istri. Terlebih keduanya memiliki perbedaan usia yang cukup jauh dan latar belakang profesi yang berbeda. Lantas seperti apa keduanya melalui masa-masa adaptasi tersebut? Secara natural aja, kemudian kadang ya aku pada saat duduk begini nih, ngobrol sama Ruda bahwa alam berpikirmu coba kamu sedikit upgrade. Artinya kalau usia kamu di usia kepala 2, coba kamu berpikir yang lebih matang seolah-olah kamu berkepala 3. Jadi bisa mengimbangin aku. Jadi ketika kita berdiskusi itu bisa ketemu. Kalau aku berdiskusi dengan pemikiran kepala 4 aku, iya kan? Kemudian kamu berdiskusi dengan kepala 2 kamu, ini nggak bakal klop. Tapi kalau kamu berdiskusi upgrade sedikit di kepala 3 dan aku kepala 4, aku turun di kepala 3, kita akan ketemu. Jadi jalannya ketemu. Apapun permasalahan atau mau mencari jalan keluarnya, sederhana untuk kita diskusikan. Dan semuanya bisa memberikan hal yang positif. Berprofesi sebagai pengacara yang kerap mendampingi sejumlah selebriti cantik tentu bisa memunculkan rasa cemburu. Lantas bagaimana keduanya menyikapi dan mensiasati rasa tersebut? Adalah. Ya awal-awal ada. Tapi makin kesini karena dianya juga terbuka apa-apa cerita, jadi ya buat apa dicemburuin ya. Iya, itu dia. Ya aku selalu katakan begini bahwa keliru kalau kamu cemburu sama orang-orang yang kamu lihat mungkin secara fisikly menarik kemudian menjadi klien aku. Ini ada apa? Enggak perlu. Bahkan mungkin sebagian honor yang aku peroleh itu masuk ke kamu kok. Gitu loh. Jadi apanya lagi harus dikhawatirin? Iya kan? Gitu. Sampai sekarang suka juga masih sama-sama sih, tapi sembunyi-sembunyi duanya. Dia juga suka cekin handphone aku, tapi kalau misalnya akunya lagi nggak ada, sama juga sih. Iya, tapi itu kan bikin kita makin percaya, oh ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Dan alhamdulillah nggak ada hal-hal komunikasi yang di luar dari semestinya ya. Semuanya masih di jalurnya. Pernah 2 kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, membuat Insang lebih concern pada pernikahan yang dibidanya saat ini. Mantan kuasa hukum Pablo Benua dan Ray Utami ini sengaja menerapkan prinsip dasar demi menjaga rumah tangganya. Komunikasi kita juga sebenarnya betul-betul katakanlah sangat terbatasi. Artinya kalau saya lihat Firda komunikasinya kepada kawan-kawannya saja, kepada keluarganya. Saya pun demikian kepada klien saja, kemudian ke kawan-kawan. Enggak terlalu meluas lagi pada saat pada saat single. Karena saya sangat memahamin banget bahwa ketika saya sudah memutuskan untuk menikah pada saat itu, bahwa saya ini sudah memiliki portal. Saya sudah harus membatasi diri walaupun fasilitas dan kesempatan terbuka luas. Tapi saya sengaja untuk membatasi diri karena aku berpikir bahwa keledai aja bego nggak mau jatuh 2 kali pada lubang yang sama kan. Masa harus terulang, masa sih kehidupan pernikahan aku harus restart terus. Hasilnya gagal terus, come on, mau sampai kapan? Usia aku 40. Iya kan, kan begitu. Aku pikir, ya kan sisa berapa puluh tahun lagi lah kalau diberikan umur yang panjang. Katakanlah Nabi di 63 aja kita bisa dapat 63 aja sudah alhamdulillah banget. Jadi ya temenin aku sampai di akhir kayak begitu aja itu yang menjadi harapan. Dan alhamdulillah Firda bisa menemani itu, bisa memberikan perhatian, bisa memberikan juga kepercayaan, apapun itu berbagi. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami pasang surut dalam mengarungi bahtera pernikahan. Pernahkah keduanya terlibat pertengkaran hebat dan seperti apa sejoli ini melewati berbagai masalah tersebut?
ribut atau bertengkar. Alhamdulillah sampai hari ini sih enggak. Karena memang dari awal aku udah sangat seleksi dengan pengalaman yang beberapa kali gagal ini. Itu yang aku kumpulin, kemudian aku menyimpulkan segala sesuatu sehingga aku harus menemukan figur jangan temperamental kayak seperti aku. Aku harus akuin aku agak sedikit temperamental. Jadi kalau ketika aku yang lagi naik, yang sana merendah, kan selesai semuanya. Dan aku menemukan itu di sosok Firda. Pada saat aku lagi uring-uringan semua, dia bisa tenang. Sehingga aku, iya ya, lama-lama secara logis, oh iya, aku harus tenang juga. Kan kira-kira gitu. Itu balik lagi dari awal itu, kalau misalkan akunya nggak bisa mengontrol diri aku, ya mungkin juga bisa bentar-bentar aja gitu. Jadi aku pikirnya gitu, jadi dia api, aku harus bisa jadi air, kayak gitu. Kalau misalkan sama-sama jadi api, nggak mungkin, betul. Kemudian begini, aku selalu bilang sama Firda bahwa kalau kita nih menginginkan rumah tangga kita utuh, bukan hanya aku yang menjaga, kamu pun juga menjaga. Tapi kalau ada dari salah satu kita sudah tidak menginginkan rumah tangga kita utuh, dipastikan rumah tangga itu akan hancur kok. Tanpa kita mengambil keputusan, rumah tangga pasti hancur. Makanya kalau kita ingin utuh, saya tidaklah cukup kuat untuk bisa berada di domainmu. Karena bagian itu adalah bagianmu setengah. Kapasitas saya hanya setengah. Jadi kapasitas yang setengah itu ketika digabungkan sama kapasitasmu setengah, dia jadi satu utuh. Kemudian aku yang di usia 42 saat ini, aku harus bisa berpikir di usia 30. Jadi bisa klop dalam segi pemikiran. Jadi bukan apakah dia harus mengimbangin aku, karena aku paham kalau dia mengimbangin aku, ya kan, dia mengimbangin aku, nggak bakal bisa. Aku pun harus mengimbangin dia, jangan sampai aku terlihat konyol. Nggak mungkin juga kan. Makanya saya bilang, ayo kita sama-sama naik. Aku turun, kamu naik. Hampir 2 tahun bersama, ada banyak perubahan yang berarti antara Insang dan Firda. Lantas seperti apa keduanya menilai satu sama lain? Ya mungkin terkadang aku berpikir bahwa kedewasaan dengan bertambahnya usia kita semakin wise untuk mengambil sebuah keputusan, ya kan? Kita semakin soft dalam bertindak juga. Kira-kira seperti itu. Makanya terkadang aku bilang, aku pengen ribut sebenarnya. Tapi nggak ada alasan. Itu dia. Nggak ada alasan. Ya seperti inilah karakter. Tenang, ngomong aja apa adanya. Hanya kadang-kala juga ya, kalau ada, paling nggak ada sedikit cemburu-cemburunya lah. Tapi terkadang saya harus bisa menjelaskan. Karena pandangan dia melalui versi dia dan pandangan saya melalui versi saya pasti berbeda, sehingga saya harus butuh meluruskan. Di usia pernikahan mereka yang baru saja menginjak angka 2 tahun, baik Insang maupun Firda mengaku memiliki banyak harapan dan keinginan yang ingin diraihnya. Dan seperti apa ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari sejoli ini terhadap satu sama lain? Sangat pendiam, makanya saya lebih tenang sih, Mak. Kalau aku lihatnya. Banyak terima kasih kepada Firda di saat aku pada saat itu merasa rapuh, penuh dengan kegagalan yang berkali-kali, 2 kali gagal. Ternyata, dan pada saat aku jalanin semua itu, hampir aku merasakan bahwa ternyata pernikahan yang hari ini aku rasakan, inilah sejatinya pernikahan. Makanya aku ucapin banyak terima kasih sama Firda yang bisa berpikir, menemani aku, memberikan perhatian, kebijaksanaannya semua, dan kesabarannya semuanya, sehingga aku bisa berada di posisi saat ini. aku mau nyampein terima kasih udah jadi suami, jadi ayahnya yang sangat membanggakan. Pokoknya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena susah ya nemu laki-laki zaman sekarang yang pemikirannya good, terus sifatnya bisa dipegang, omongannya juga bisa dipegang kayak gitu.
Dan di penghujung perbincangan dengan tim Love Story, pasangan ini mengenalkan putra sematawayangnya mereka yang baru saja menginjak 1 tahun. Halo pemirsa, ini anak aku Al-Farabi, Khalid Al-Farabi. Usianya pas 1 tahun. Ini kayak gini nih, hobinya semua di ini deh, digerecokin semua nih. Jadi kalau pagi harus jalan, sore harus jalan. Kapan di kamar aja dibiarin 4-5 jam, pasti ngamuk-ngamuk tuh. Makanya biasa kalau pas aku lagi mau kerja, aku udah rapi-rapi nih kadang. Udah rapi-rapi, lihat saya di kamar, wah udah mau masuk kerja. Harus luangin waktu 15 menit dulu untuk gendong, ngajak. Kalau nggak nangis ya. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta pengacara ternama Insang Nasruddin dengan sang istri Firda Azahra. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye! Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.